Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, saya ini datang dengan Bapak nih hari ini. Oh ya. Ada sesuatu yang saya perlu dengan Bapak. Ya. Karena saya dengar Bapak ini kepala sekolah ya, Pak ya? Iya. Kepala sekolah di mana nih, Pak? Di SDN 08 Padangpio. SDN 08 Padangpio ya, Pak ya? Ya. Oh iya, Kecamatan Padangpio. Kecamatan Landa tentunya ya. Oke, Landa. Iya, baik, Pak. Gini, Pak, karena kami tanya-tanya tadi di masyarakat sana bahwa Bapak ini termasuk guru senior ya, sebagai guru, apalagi sudah kepala sekolah, sudah banyak makan garam lah ibaratnya ya, sudah banyak pengalaman. Ya tentunya Pak, sebagai seorang pemimpin itu tentu tidaklah segampang apa yang kita pikirkan. Tentu kan ada banyak hal-hal yang dialami di lapangan, terutama di sekolah, sebagai kepala sekolah tentu ada banyak hal-hal yang tidak bisa dialami oleh orang lain. Bisa dikatakan bahwa sudah banyak makan garam lah ya, banyak pengalaman. Iya. Ya tentunya saya tahu pasti bahwa Bapak ini sudah banyak pengalaman dalam mengambil keputusan, Pak. Mungkin kalau boleh ini Pak, saya mau bertanya nih dengan Bapak, bisa Pak ya? Iya. Iya, saya mau bertanya ini Pak. Selama ini kan ada mungkin Bapak menghadapi masalah-masalah tantangan yang terjadi di sekolah. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah hal itu merupakan dilema, di mana dilema itu kan sama-sama benar nih. Nah, kejadian yang terjadi sama-sama benar. Tetapi ada juga kejadian yang satu sisi salah, tapi satu sisi benar. Apakah itu pihak sekolah benar dan pihak orang tua, atau pihak yang lain juga ada yang salah? Bisa juga sebaliknya, terkadang pihak sekolah juga ada yang salah, tapi pihak yang lain benar begitu. Tapi saya rasa sih yang paling dominan yang kita alami sebagai seorang kepala sekolah ya dilema etika, di mana ada beberapa hal yang dimana kita perlu bijaksana mengambil nilai-nilai kebajikan dalam mengambil sebuah keputusan. Bisa Bapak cerita Pak, apakah kira-kira masalah apa yang pernah Bapak alami? Ya, kalau kita berbicara masalah-masalah itu tetap ada. Iya Pak. Baik masalah dengan diri kita sendiri, dengan rekan-rekan guru, dengan murid, dengan lingkungan, bahkan dengan fasilitas sekolah. Iya. Jadi tetap ada masalah. Kita kemana pergi, masalah itu tidak akan lari. Cuma memang di situ muncul ide kita yang kita katakan dengan kata lain itu biasa kebijakan kita di dalam menghadapi permasalahan itu. Permasalahan itu kita identifikasi mana masalah yang sangat utama dengan masalah yang biasa. Jadi yang utama ini yang kita harus kita selesaikan dulu Pak. Iya. Jadi masalah itu yang utama kita selesaikan dulu. Katakanlah misalnya saya sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah, saya harus tahu lanjut Pak. apa tugas saya sebagai kepala sekolah. Selain memimpin sekolah, mengelola sekolah atau memanage sekolah, saya juga mengayomi rekan-rekan guru dan juga melakukan pembinaan kepada guru, kepada murid. Ya. Tentu saja tujuannya adalah menciptakan suasana yang baik, yang sejuk, sehingga kalau mereka memiliki ketenangan di dalam melaksanakan tugas mereka, itu bagi guru, dan ketenangan bagi murid-murid belajar, tentu saja mereka akan mudah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan porsinya masing-masing. Baik sebagai guru siap mengajar di kelas, dan murid di dalam kelas siap belajar. Nah kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita usahakan untuk memahaminya sendiri dulu. Ya kalaulah sudah ada
caranya kita sendiri ya langsung kita sampaikan kepada rekan-rekan guru bahwa ini masalahnya kita harus menyelesaikan seperti ini ada kendala di sini. Katakanlah misalnya kalau ada guru yang tidak bisa masuk pada hari ini karena hal yang sangat penting juga, tentu saja di sini dia mempunyai keinginan masuk ya mengajar, tetapi di lain pikirannya dia harus melaksanakan tugasnya. Katakanlah dia tugas belajar, nah dia harus masuk di kelas, tapi di lain pihak dia harus kuliah atau belajar atau ujian dan sebagainya. Nah jadi kita identifikasi masalah ini mana yang lebih utama. Bagi saya akan mendorong dia untuk melaksanakan tugas belajarnya dulu, karena itu tidak bisa diulangi. Kalau sudah dikatakan hari ini mereka ujian, ya tidak bisa mulai. Tapi kalau pelajaran mereka di dalam kelas itu bisa ditunda atau bisa kita minta bantuan guru lain untuk menggantikan ibu tersebut. Nah, karena apa, kita lihat tanya dengan ibu itu dengan gurunya di mana sampai di mana materi yang mereka ajarkan. Tapi kalau dia kuliah itu tidak bisa ditunda. Iya. Nah, jadi itu kita beri kesempatan kepada guru ini untuk melaksanakan kegiatan belajar. Karena itu tujuannya juga nanti kalau sudah selesai kan ada batas waktunya selesai Pak. Iya. Kalau dia kuliah kan ada batas waktunya. Kalau dia sudah selesai itu kan tidak mungkinlah dia meninggalkan kelasnya lagi. Nah, jadi kita berikan prioritas itu kepada guru tersebut untuk mengembangkan profesinya, meningkatkan kualitas secara mengikuti kegiatan akademik dengan mengikuti perkuliahan ini tadi. Demikian juga kalau ada masalah-masalah yang lain ya kita identifikasi, kita tetap prioritas dulu, kita prioritas yang utama. Jadi bukan harus meninggalkan, tapi kita memberi waktu untuk beliau. Jadi saya rasa kita tidak sama-sama dirugikan di situ. Berarti ini Pak, berarti masalah pokok permasalahannya yang pernah ambil keputusan selama ini, berarti kita ambil satu kasus, berarti ini ada guru, sekali guru ngajar sekolahan, tetapi di lain sisi juga dia kuliah gitu kan, untuk mengembangkan profesinya. Berarti itu yang kasus selama ini yang pernah kita alami Pak ya. Kalau begitu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan dalam hal ini? Nah, langkahnya pertama kita mendengar penjelasan dari guru tersebut. Nah, dia akan menyampaikan masalahnya apa. Kemudian setelah itu kita respon apa keluhannya. Jadi kalau kita sudah merespon keluhannya, kita memberikan beberapa pertanyaan, menawarkan solusi-solusi. Nah, kita cari, tentu saja kita menawarkan solusi ini kan ada yang sesuai dengan kita, tapi tidak sesuai dengan dia. Tapi sesuai dengan dia, tapi belum tentu sesuai dengan kita. Betul. Nah, jadi pada kesempatan itu kita harus mencari yang terbaik, mencari yang terbaik, tidak merugikan guru tersebut dan tidak merugikan sekolah, tidak merugikan pimpinan sekolah. Jadi kita ambil solusi yang terbaik. Bagaimanapun kalau misalnya tugas belajar, ya kita tetap mendukung. Kita sebagai pimpinan memberikan support lah kepada mereka. Betul. Jadi saya rasa langkahnya itu tidak terlalu banyak. Kita bisa bisa memberikan motivasi, bisa toleransi mereka, ada toleransi dengan mereka, karena itu demi masa depan mereka dan demi juga masa depan pendidikan. Bisa saya lanjut coba Saya teruskan pertanyaan saya
Hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Karena ini kan dilema etika nih Pak, karena saya bisa Iya. kategorikan dilema etika karena sama-sama penting nih, sama-sama benar. Ya. Jadi kira-kira selama ini ya apa saja yang dianggap efektif gitu, lebih efektif yang dilakukan yang kita lakukan Pak dalam pengambilan keputusan? Ya, dalam pengambilan keputusan itu Pak, yang efektif ya. yang efektif itu kita bisa memahami kondisi, misalnya keputusan kita untuk guru, Iya. kita harus bisa memahami kondisi guru itu bagaimana kondisinya. Iya, iya. Nah, kalau demikian juga dengan murid, kondisi murid itu bagaimana. Nah, walaupun nampak kita lihat murid itu guru itu sehat, Iya. tapi belum tentu hati pikiran mereka juga sehat. Nah, jadi di situ kita harus ada juga keterbukaan mereka. Iya. Keterbukaan Pak. Keterbukaan ya. Ya, keterbukaan. Jadi dia menyampaikan masalah kepada kita Ya. itu secara jujur, jadi terbuka. Nah, jadi kita memberi penyelesaian juga harus terbuka dengan mereka supaya mereka setelah mendengar penjelasan kita mungkin itu masuk akal atau hampir masuk akal atau memang kurang masuk akal, silakan nanti dia memberikan sanggahan. Iya. Nah, tapi kita ada unsur juga keterbukaan itu Pak. Jadi dengan keterbukaan itu kita harapkan ya jalan keluarnya tetap ada. Iya. Ya, walaupun tidak pas benar lah, karena masalah sosial ini kan bukan masalah matematika. Nah, jadi bukan masalah hitungan, tapi masalah perasaan, masalah pemikiran. Nah, itu yang kita jaga. Makanya dari awal saya katakan tadi, kalau guru itu tenang dalam hati, tenang dalam pikir, maka dia akan siap melaksanakan tugas dengan baik. Nah, tapi kalau dia punya masalah, ya itu tidak enak ya. Nah, tidak enak. Mungkin dia masuk, tetapi dia tidak perasaannya begitu Pak ya. Ya. Jadi kira-kira selama ini yang Bapak laksanakan ini dalam pengambilan keputusan seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada tantangan yang kita alami dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus seperti ini? Ada nggak kira-kira masalah atau tantangan yang? Tantangan itu tetap ada Pak. Iya Pak. Tantangan itu tetap ada. Kira-kira tantangannya apa? Tentu saja kita tantangan ini tadi kan ada yang berat, ada yang ringan. Nah, tantangan ini tadi ya kalau misalnya berat, ya kita sampaikan keberatan kita. Kita sampaikan keberatan kita. Sampaikan keberatan kita. Kemudian kalau ringan, ya kalau kita anggap itu kecil, ya bisa saja ya kita diamkan saja, kita musyawarahkan lalu kita diamkan. Jadi kita tidak perlu memperbesarkannya lagi. Nah, anggap saja itu masalah ya yang perlu kita renungkan sendiri. Tapi kalau tantangan berat itu ya kita perlu memberikan apa alasannya. Nah, apa alasannya? Sehingga melakukan hal itu dan kita juga tetap mencari penyelesaiannya. Jadi walaupun penyelesaiannya itu tidak 100%, tetapi paling tidak ya mengarah kepada untuk bisa diselesaikan. Iya betul. Jadi pasti ada tantangannya lah ya. Jadi tantangan itu tetap ada Pak. Baik kita sebagai pimpinan, sebagai guru, tantangan itu kepada dari rekan-rekan guru, dari murid, dari orang tua murid, bahkan dari fasilitas kita. Terutama dari guru-guru yang lain dulu. Pasti mereka Pak ini begini ya. Iya betul. Karena karakter mereka kan beda Pak. Nah, jadi setiap orang karakternya itu ya beda, ya kita hadapi beda. Gitu. Tapi bukan berarti kita untuk menyudutkan mereka. Betul. Nah, tapi memberikan penyelesaian dan memberikan motivasi mereka supaya mereka ya kalau mereka benar jangan terlalu tersanjung, tapi kalau mereka salah mereka bisa memperbaiki diri. Itu aja Pak tujuan kita dalam mengambil keputusan dalam menghadapi segala tantangan itu tadi. Jadi begini Pak, Bapaknya sudah ambil keputusan nih. Dalam pengambilan keputusan ini, apakah keputusan itu begitu diputuskan pada hari itu juga
atau Bapak membutuhkan proses waktu untuk berpikir atau bagaimana Pak? Pernah seperti itu Pak atau gimana? Ya ada yang kadang-kadang bisa langsung kita putuskan saat selesai terjadi tantangan itu tadi. Iya. Tapi ada kita selesaikan memerlukan beberapa waktu. Katakanlah masalah dengan orang tua murid. Ya betul. Nah, dengan orang tua murid ini kan kita tidak bisa selesaikan hari ini. Jadi kita perlu rencana kapan kita siap mau bertemu dengan orang murid, kita kumpulkan orang tua murid, kemudian mungkin juga melibatkan pengurus desanya atau mungkin juga komitenya, itu sudah pasti. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini kita sampaikan kepada mereka bagaimana kita menyelesaikannya. Nah, itu kan pakai waktu. Paling tidak kita mempersiapkan surat undangan dulu. Nah, itu kan jelas ada waktu. Tetapi ada masalah yang bisa kita selesaikan ya langsung, bahkan bisa kita selesaikan lah gitu masalahnya. Ya betul, bagus sekali sini Pak. Ya. Memang saya tertarik sekali dengan penyelesaian masalah seperti ini. Jadi memang ada masalah yang kita putuskan hari itu juga tanpa kita melihat lagi. Iya. Gini-gini kan, karena penting juga kan. Iya. Ada juga yang membutuhkan waktu jangka, ya merupakan inilah sebuah keputusan untuk mengambil waktu-waktu tertentu. Iya. Untuk mengambil keputusan, karena masalah ini kan berhubungan, contohnya nih berhubungan dengan orang tua siswa, kan kita mungkin juga kita sendiri kan. Iya. Berhubungan komite sekolah, kalau berhubungan dengan siswa begitu Pak ya. Iya. Ini bagus sekali nih Pak. Jadi Ya, karena itu kan waktunya kita kan, kalau kita mau ada masalah dengan orang tua murid itu kan kita paling tidak kita berbicara dengan guru-guru kita. Iya, Rekan-rekan kita. Barulah kita, kalau gitu kita selesaikan begini. Ya, kalau kita mau kayak memanggil orang tua murid untuk ada pertemuan istilahnya dengan orang tua murid, ya kan perlu surat undangan. Iya, Tidak iya. mungkin jadi hari itu hari ini juga. kan. Oh betul. Gitu. Selain itu juga kita mencari pemikiran kita yang apa, yang tenang juga. Jangan Iya. sampai kita terpancing dengan emosional kita dalam mengambil satu keputusan. Betul sih Pak, itu Nah, sekali. Jadi selama ini Pak dalam pengambilan keputusan yang pernah Bapak ambil, adakah kira-kira pihak-pihak yang lain atau orang ketiga kah atau rekan-rekan sejawat yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan? Ada nggak kira-kira ya? Misalnya kan guru-guru kah atau siapa yang bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Ada nggak ya? Ya, yang mengambil keputusan itu kita tetap ada mengambil orang-orang lain, Iya Pak ya. tetapi yang berkepentingan juga lah dengan orang-orang di pendidikan. Misalnya kawan sejawat, sama kepala sekolah. Nah, kemudian ada juga komite, mungkin orang tua yang kita anggap mampu memberikan masukan kepada kita libatkan untuk menyelesaikan masalah. Karena masalah itu kita selesaikan untuk kebaikan, Pak. Betul. Nah, jadi bukan untuk kemenangan kita, tapi untuk kebaikan kita dalam melaksanakan tugas. Iya. Jadi kita perlu orang lain. Nah, tapi bukan berarti porsi mereka itu di luar pendidikan. Iya. Jadi jelasnya, misalnya rekan-rekan guru yang kita anggap mampu, mungkin dia katakanlah dari ketua K3S, ketua KKG, atau ketua PGRI, ya itu kita minta bantu. Nah, cuma selama ini ya memang belum sampai kepada mereka karena masalah yang ada timbul di sekolah saya itu bisa kita atasi sendiri, Pak, di ya. sekolah ya, dengan ketua komite kita. Iya Pak. Ya baik Pak, mungkin ini terakhir pertanyaan saya nih Pak. Ya. Dari cerita kita ini dari awal kita mulai kan cerita Yeah. kita ini, tentu kan ada banyak hal-hal yang kita bicarakan mengenai pengambilan keputusan berbasis kebajikan begitu ya. Tentu ini kan kebajikan ini Pak. Yeah. Nah dari beberapa hal yang kita sampaikan ini, kira-kira pelajaran apa yang bisa Bapak ambil di dalamnya yang merupakan bahan ke depan dalam mengambil keputusan tersebut? Mungkin kan dari cerita kita ada banyak pengalaman yang telah diceritakan. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita munculkan gitu Pak ke depan? Ya, untuk kedepannya kita ini kan pengabdi. Iya. Pengabdi negara, pengabdi kepada masyarakat. Ya, tujuan kita, harapan saya, tentu saja kita tetap berpegang pada prinsip kita
sebagai guru, sebagai pimpinan di situ, ya karena kita kepala sekolah juga kita guru Pak ya. Iya. Ya, jadi kita sampaikan di situ bahwa harapan kita di situ bahwa pendidikan itu tetap berjalan berlanjut dan kita tetap melaksanakan dengan baik sesuai dengan kemampuan kita karena kita adalah pengabdi. Iya. Kita tidak bisa membolak-balikan kegiatan yang sesuai yang sudah digarisi. Ya mungkin kita bisa memberikan masukan-masukan yang lain sesuai dengan kondisi lingkungan Pak. Jadi kita harapkan pendidikan itu tetap berjalan terus sesuai dengan koridor yang ada. Dan kepada rekan-rekan kita yang juga satu profesi ini bisa melaksanakan pelaksanaan kegiatan pendidikan, pembinaan kepada guru, kepada murid, kepada masyarakat itu sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Iya. Karena itu tetap ada bedanya juga Pak. Kondisi misalnya di kota, di desa, itu konsep pemikiran orang tuanya kan beda. Pasti berbeda ya. Nah itu mempengaruhi bagaimana motivasi mereka ke sekolah. Kalau di kota anak-anak memang mereka harus belajar. Iya, iya. Tapi kalau di desa belajar bisa saja sambil bekerja. Iya. Nah jadi di situ. Nah, jadi bagaimana kita memotivasi mereka supaya mereka sadar untuk pada pendidikan pembelajaran. Ya, walaupun mereka tidak bisa mengajar anaknya, tapi mereka paling tidak mendukung supaya mereka anaknya datang ke sekolah. Iya. Nah, jadi itu harapan kita supaya proses pembelajaran pendidikan ini tetap berlanjut. Ya itu. Nah, jadi tentu saja dengan pengelolaan di sekolah secara umum ya. Iya, iya. Nah, jadi bukan hanya guru mengelola gurunya saja, guru hanya mengelolakan, kepala sekolah hanya mengelolakan administrasi, bukan, tapi secara umum. Baik administrasinya, baik kesejahteraan gurunya, baik konsep pemikiran gurunya, perangkat pembelajarannya, fasilitas di kelas, nah itu semuanya perlu Pak. Iya. Nah, jadi itu mendukung. Tetapi kalaulah tidak bisa lengkap tadi ya bagaimana kita ya itu yang perlu kita cari. Ambil ini ya. Nah, kebijakan itu yang dari awal kita bicarakan. Iya. Nah, jadi kebijakan itu tadi. Nah, jadi bagaimana kita mengkondisikan supaya situasi di sekolah kita berjalan dengan lancar baik sesuai dengan tujuan kita. Iya Pak. Jadi baik Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diluangkan bagi kami. ya. Nah, kami tidak punya tujuan yang lain, hanya untuk belajar, berbagi ilmu. Karena seorang pemimpin itu kan pasti ada pengalaman, Ya. terutama dalam pengambilan keputusan seperti kan tidak semua orang bisa mengambil keputusan dengan bijak Pak kita. Ya. Jadi di situ kita perlu belajar lebih banyak lagi Pak. Baik Pak, terima kasih banyak ya waktunya ya. Oke, makasih sama-sama. Berat juga kerjaan kalian. Wah berat ini. Nanti kalau apalagi kalau disuruh membahas